Eropa lagi jadi pusat perhatian dunia. Kita tahu sekarang Euro lagi seru banget. Udah mulai jalan juga Olympics yang tuan rumahnya Prancis. Tapi hari ini aku nggak pengen ngajakin kalian ngomongin olahraga, walaupun pakai jersey. Aku pengen kalian menemaniku di sini buat ngobrolin politik. Jadi beberapa waktu lalu itu ada pemilu parlemen untuk Uni Eropa. Di situ Presiden Prancis dan partainya itu mengalami kekalahan telak dari koalisi sayap kanan yang dipimpin Marine Le Pen. Jadi si Presiden Emmanuel Macron ini mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan di pemilu parlemen Uni Eropa. Partainya itu cuma dapat sekitar 15%, sementara National Rally yang sayap kanan ini dapat 30-an%. Ini menampar banget wajahnya Macron. Seorang presiden nggak bisa berkutik apa-apa. Nah, dalam situasi ini, Macron ini ngambil satu keputusan besar. Dia gambling nih. Anjir gitu, habis kalah di Eropa. Gimana nih caranya supaya Prancis yang selama ini dianggap sebagai benteng untuk hak asasi manusia, benteng intelektualitas, kebebasan segala macam, supaya nggak terperosok ke dalam dekadensi cerita-cerita yang dibawa oleh orang-orang sayap kanan ini. Dia ngambil strategi besar, akhirnya dia memutuskan agar Prancis mengadakan pemilu legislatif lebih dulu daripada waktu yang dijadwalkan. Namanya snap election, dan ini boleh gitu, memang boleh dilakukan. Dia percepat, dia adain segera setelah exit poll dari pemilu parlemen Uni Eropa, dia bikin di Prancis. Semua orang memprediksi ini akan jadi kemenangan buat koalisi sayap kanan di Prancis. Kalau dia nggak menang, habis ini Prancis nih, gitu. Dimakan sama sayap kanan. Nah, tapi akhirnya dalam pemilu legislatif Prancis ini, Macron berkoalisi dengan sayap kiri, New Popular Front, NPF ya, yang dipimpin oleh seorang politikus radikal bernama Jean Mélenchon. Nah, ini menarik nih. Jadi ketika semua orang prediksinya ke kanan, ternyata pemilu legislatif Prancis ini dimenangkan dengan sangat meyakinkan oleh partai sayap kiri ya. Di luar dugaan semua orang, ternyata orang-orang Prancis tuh mampu memberikan perlawanan yang serius gitu terhadap narasi yang dominan. Di video ini, selain ngomongin Prancis, aku juga mau ngaitin sedikit ke situasi serupa yang terjadi di tetangganya Prancis, yaitu di UK. Kita tahu belum lama ini Partai Labour, partai buruh di Inggris itu juga menang pemilu secara meyakinkan dan berhasil menjungkir balikan suara partai konservatif. Kira-kira pembicaraan kita akan ke arah sana. Nonton terus sampai akhir. Ini follow the script. Saya Dea Anugrah dari Malaka Project. Oke, tadi aku sempat bilang semua orang memprediksi ini bakal jadi kemenangan koalisi sayap kanannya Le Pen. Di putaran pertama memang itu yang terjadi ya, kayak masih unggul gitu ya. Dan koalisi Macron dan sayap kiri ini belum terlalu menampakkan taringnya gitu. Tapi di putaran kedua mereka berhasil menjungkir balikan keadaan ini gitu. Dan mungkin ya ada sense of urgency gitu di kalangan orang Prancis bahwa anjir gitu, masa kita dipimpin sama partai yang pernah collab sama Nazi gitu, anjing gitu. Nah, jadi dari situ mungkin mereka bangkit untuk memberikan power kepada yang menurut mereka lebih layak. Caranya gimana? Kalau di level taktis, koalisi Macron dan partai sayap kiri ini mereka ngebagi suara gitu. Jadi misalnya ada satu daerah A gitu, ada 3 calon, masing-masing dari yang kanan, tengah ini Macron itu tengah dan kiri. Nah, tengah dan kiri ini mereka bisa yang satu ngundurin diri. Kalau di daerah itu ada 3. Jadi orang tuh cuma punya 2 pilihan, milih sayap kanan atau ogah milih sayap kanan gitu. Jadi akhirnya suara mereka ini bisa lebih terkonsentrasi. Oke, jadi hasil putaran kedua pemilu parlemen di Prancis itu, partai pemenang NFP itu dapat 182 kursi. Di posisi kedua ada Ensemble, itu koalisinya Macron, itu dapat 163 kursi. Dan yang tadinya digadang-gadang bakal menang, si koalisi sayap kanan atau National Rally ini cuma dapat 143 kursi. Nah, itu tadi situasi di Prancis. Gimana dengan di Inggris yang sebelumnya Partai Labour juga menang, mengalahkan konservatif secara telak. Ini tuh sebenarnya menarik karena udah 14 tahun Partai Labour ini nggak berkuasa. Dari bawah, ketika pemilu kemarin, mereka bisa dapat sebanyak 412 kursi.
Ini kemenangan yang signifikan, baik di Inggris maupun di Prancis. Nah, pertanyaan berikutnya kan, apa rahasia dari kemenangan politik sayap kiri ini? Ketika di dunia ini narasi yang beredar, yang orang percaya adalah kiri itu udah bangkrut. Nah, kalau kita ngomongin resep kemenangan koalisi partai sayap kiri di Prancis dan juga kemenangan Labour Party di Inggris, jawaban yang paling terang ya populisme yang memungkinkan mereka menang. Pengertian populisme itu kayak ide atau aktivitas politik yang memang di-craft, dirancang, di-custom buat mendapatkan dukungan dari orang sebanyak-banyaknya gitu, dari publik. Mereka pengen apa, kita kasih. Nah, itu populisme itu. Banyak teoretikus politik yang bilang populisme itu jelek, banyak banget di dalam demokrasi ya, karena mereka bilang ya kalau cuman ngasih yang orang mau, yang jadi nggak berkualitas lah demokrasinya gitu. Tapi sebenarnya populisme itu pada dirinya sendiri tuh nggak buruk gitu. Itu strategi yang baik yang bisa menciptakan resonan di antara politikus, di antara partai politik dengan publik, dengan konstituennya gitu. Dan kalau ngomongin populisme, tentu saja salah satu pemikir yang paling populer dan paling sering dirujuk itu namanya Chantal Mouffe. Chantal Mouffe ini seorang pemikir post-Marxis dari Belgia. Dia dan partnernya Ernesto Laclau, dia tuh bilang pertarungan kita sekarang tuh pertarungan hegemoni sebenarnya. Nah, hegemoni ini tuh konsep yang diambil dari Antonio Gramsci. Jadi Gramsci itu membedakan kekuasaan tuh dalam dua bentuk, dominasi dan hegemoni. Dominasi itu ketika kekuasaan tuh dikoersi gitu, dipaksakan dengan senjata, dengan militer, itu dominasi. Nah, sementara sekarang modus kekuasaan tuh lebih banyak berbentuk hegemoni. Hegemoni itu masuk ke kepala kita lewat cerita-cerita, lewat pop culture, lewat pembicaraan sehari-hari, sehingga pola pikir kita tuh terbentuk ke arah tertentu. Salah satu contoh hegemoni yang kuat adalah kapitalisme tidak mungkin ada ujungnya. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa ada alternatif selain kapitalisme. Aku suka banget kata Mark Fisher gitu ya, pemikir dari Inggris gitu, dia bilang, di masyarakat kita tuh lebih mudah membayangkan akhir dari dunia, lebih mudah membayangkan kiamat daripada membayangkan akhir dari kapitalisme. Gila kan? Ya, kekuatan hegemoni itu kayak gitu. Nah, itu yang dibilang Chantal Mouffe, kita harus bisa memenangkan hegemoni gitu. Kita harus masukin hegemon kita sendiri, bertarung dan menang, barulah kita bisa mendapatkan kekuatan yang cukup dari publik untuk bisa punya kesadaran yang sama, untuk bisa bergerak. Dia ngambil inspirasi dari Antonio Gramsci. Nah, aku punya anekdot sedikit nih soal Gramsci. Cerita dari abang-abangan di kampus. Dulu tuh, zaman-zaman menjelang kejatuhan Orde Baru tuh, kan suka ada diskusi mahasiswa. Waktu itu Gramsci lagi populer lah. Banyak dikutip dalam diskusi antar mahasiswa ini. Nah, yang mereka nggak tahu, suatu ketika pas diskusi itu ada Intel. Intel nih ikut diskusi, dia dengar nama itu diulang-ulang kan, Gramsci. Habis diskusi, dia nyamperin salah satu mahasiswa, terus dia nanya, itu tadi yang namanya disebut-sebut itu, Gramsci itu kos-kosannya di mana ya? Ya itu tapi anekdot aja. Oke, kita kembali ke pembahasan. Nah, Mouffe ini memperkenalkan ya, namanya politik kita harus agile, kita harus adaptif, kita harus bisa nyesuaiin sama kondisi di zamannya. Itu kontribusi dia ya, dia tuh dikenal lewat situ pertamanya. Nah, dalam konteks ini, Chantal Mouffe ini punya konsep namanya post-politics. Post-politics ini keadaan dalam demokrasi di mana partai-partai itu makin nggak punya tawaran yang unik. Partai A, B, C tawarannya sama gitu. Jadi orang tuh seakan-akan nggak punya pilihan gitu. Jadi nggak tahu nih kalau mau memperbaiki nasib dia harus pilih yang mana. Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Karena trennya partai-partai politik itu cenderung bergeser ke tengah. Jadi mereka nggak ngasih tawaran yang radikal, mereka nggak ngasih apapun ya, kayak ya melanjutkan status quo aja. Nah, itu satu faktor tuh, post politics. Faktor kedua, itu konsentrasi pada oligark. Oligark tuh semakin kuat, semakin nggak tersentuh, semakin awet dan nggak bisa berubah. Nah, dua kondisi ini ngedorong rakyat untuk semakin menyukai tawaran populis yang radikal. Gitu. Cuman ini yang bisa nerbitin harapan buat mereka. Nah, kata Chantal Mouffe, kita kan selama ini lihat populisme ini dipakai sebagai strategi oleh politik sayap kanan. Kenapa yang progresif nggak pernah mau pakai gitu? Sombong amat gitu kan. Disinilah kasus di UK dan di Perancis ini menunjukkan
contoh kesuksesannya. Apakah dalam kampanyenya mereka mengandalkan narasi kayak Eat the Rich, Anti-Elite, Pekan Kebudayaan Perancis gitu, dan slogan-slogan lain? Ya iya gitu. Tapi mereka melakukannya di waktu yang tepat. Mereka melakukannya ketika publiknya siap, ketika publiknya udah marah, udah muak banget. Kalau kita ngomongin Perancis misalnya, teman-teman perlu tahu bahwa kemuakan rakyat terhadap rezimnya Emmanuel Macron itu tuh udah bukan sekedar bete aja gitu, udah benar-benar muak. Jadi ada satu kasus, salah satu yang paling menarik ini, Macron ini kan spending duit banyak nih untuk nyiapin Olimpiade ya, termasuk untuk bersihin sungai Seine itu, sungai kotor di Paris itu, ngabisin duit triliunan. Terus dia sok-sokan mau ngebuktiin bahwa oh ini sungai bagus, kita bahkan saya bisa berenang nih di sini nanti kalau udah dibersihin. Ada rencana mau berenang. Orang Prancis ini saking muaknya sama Macron, mereka bikin gerakan spontan. Nama gerakannya berak bareng-bareng di Sungai Seine. Nah, saking niatnya dihitung pakai algoritma gitu. Jadi kalau rumahmu di kota A, pergi ke titik ini, beraknya tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, supaya tinjamu nyampenya pas kena Macron. Terus si Macron ini panik lah kan. Dan akhirnya rencana dia buat berenang di Sungai Seine itu dibatalin. Tapi kira-kira untuk gambaran segitu muaknya orang-orang Prancis terhadap Macron. Kenapa mereka muak? Ya karena meskipun secara posisi Macron ini ada di tengah, dia sentris, tapi kepentingan-kepentingan yang dia utamakan itu ya kepentingan-kepentingan elit, gitu. Kepentingan-kepentingan status quo, kepentingan pemodal, kepentingan oligark. Sehingga orang-orang yang menjalani keseharian sebagai working class, sebagai rakyat kebanyakan itu ya taunya pahit aja gitu, taunya susah, capek aja gitu, dan nggak ada perubahan. Ditambah lagi mereka ngerasa ada banyak masalah sosial ya, kayak imigrasi lah, kedatangan orang dari mana-mana, yang walaupun kalau mau fair sebenarnya itu akarnya ya kesalahan Prancis juga. Prancis itu kan sampai sekarang ekonominya digendong Afrika, bos. Dulu mereka ngejajah gitu. Iya, kalau sekarang diserbu balik sama orang Afrika ya itu salah Anda, itu Anda penjajah itu. Jadi ya kira-kira gambarannya gitu. Macron ini tuh kenapa tadi saya bilang dia mengutamakan kepentingan elit gitu. Kita bisa lihat dari kebijakannya. Dia naikin harga bahan bakar, dia ngurangin pajak buat orang kaya, dia ngurangin pajak buat korporasi besar gitu. Terus dia memperpanjang usia pensiun gitu. Jadi kalau usia pensiun diperpanjang ya kita kerja lebih lama gitu ya. Nggak istirahat-istirahat. Nah, faktor-faktor inilah yang memungkinkan naiknya popularitas partai sayap kanan awalnya, si National Rally. Jadi kemuakan ini dimobilisasi oleh kekuatan sayap kanan menjadi movement gitu. Dan ini yang akhirnya berhasil digembosi oleh New Popular Front, oleh sayap kiri. Karena mereka tidak malu-malu untuk menggunakan populisme. Hanya mereka memberikan tawaran yang lebih benar, yang lebih masuk akal, yang lebih sehat gitu, yang nggak toksik. Padahal kalau kita perhatiin, pembentukan koalisi sentris dan sayap kiri ini tuh baru-baru aja. Mereka manfaatin momen populis yang udah ditunggangin nama sayap kanan. Tapi mereka bisa ambil alih dan mereka manfaatin dengan baik. Kayak si Jean Mélenchon itu, dia di mana-mana tuh dia ngomongin soal redistribusi kekayaan, dia ngomongin soal anti-elit, dia ngomongin kita perlu ngambil stance terhadap neoliberalisme gitu. Juga dia kenceng ngekritik Macron, dia kenceng juga ngekritik partai sayap kanannya Le Pen. Nah, mereka berhasil di sini menciptakan sebuah cerita baru gitu untuk ditawarkan bahwa memang benar kita hidup dalam opresi, memang benar kehidupan kita nggak menyenangkan, kita ada banyak masalah, tapi yang kita tawarkan sebagai alternatif tuh dunia yang lebih baik, itu dunia yang memberikan tempat dan memberikan kesetaraan dalam kesempatan. Strategi populisme yang sama ini dilakukan juga di UK. Si kepalanya Labour ini, Keir Starmer namanya, yang sekarang jadi Perdana Menteri UK, itu tuh di mana-mana suka banget cerita kalau bapaknya dia tuh buruh pabrik, nyokapnya perawat, gitu. Banyak kesempatan. Kenapa? Karena dia butuh menciptakan kontras antara dia dan lawannya, yaitu Rishi Sunak. Rishi Sunak ini, si bos konservatif ini, kaya banget, men. Kekayaannya tuh nilainya 651 juta dolar gitu. Kayak mana hitung-hitung duit sebanyak itu? Terus juga narasi-narasi populis yang dibawa Labour ini bisa berhasil nyentuh persoalan-persoalan yang selama ini jadi concern warga di sana gitu, terutama working class-nya. Menurutku sih Starmer belajar banget dari kekalahan Jeremy Corbyn ya dulu ya. Corbyn itu waktu
mimpin Labour. Sebenarnya dia punya movement yang keren. Bahkan slogannya ya, salah satu slogan yang paling kusuka dalam sejarah, mungkin Labour salah satu lah ya. Dia bilang slogannya Labour di bawahnya Corbyn itu kan for the many, not the few gitu. Untuk yang banyak, bukan yang segelintir. Itu bagus banget. Cuman masalahnya di bawah Corbyn, Labour tuh gagal menangkap keresahan working class UK gitu. Jadi ketika mereka sangat gelisah terhadap imigrasi, mereka takut pekerjaan kasar blue collar itu diambil sama imigran. Labour gagal address isu ini. Dan yang bisa address justru konservatif. Dan itulah kenapa di kawasan-kawasan yang secara tradisional Labour itu menang berpuluh-puluh tahun, di flip begitu aja sama konservatif. Kalah Corbyn. Nah, Starmer belajar dari kekalahan itu. Terus ada juga faktor selama di bawah kepemimpinan Partai Konservatif, ekonominya UK itu mandek, pendanaan sektor publik di area kesehatan, pendidikan itu bermasalah semua, transportasi umum jadi masalah. Boris Johnson punya skandal Partygate, ada juga sama kayak yang dilakukan Macron di Prancis gitu ya, pajak buat orang kaya dikurangin. Terus juga ada ya itu Brexit tadi, yang digadang-gadang bakal jadi solusi buat working class di UK, ternyata gagal memberikan dampak positif yang udah dijanjiin konservatif. Si Labour di bawah Starmer itu bawa slogan simple, change atau perubahan. Yang di UK menang, Pak. Kalau mah nggak usah lah. Kita bisa bilang cerita besarnya adalah mereka menawarkan populisme dengan muatan yang berbeda dari yang dibawakan oleh sayap kanan gitu. Dan itu berhasil karena momennya tepat. Nah, Chantal Mouffe itu juga ngomong bahwa momen populis itu tuh sangat konteks dependent, sangat tergantung sama konteks gitu ya. Konteks tempat, konteks masyarakatnya kayak apa, konteks waktunya, hal-hal yang terjadi di sekitarnya itu sangat menentukan. Jadi kita nggak bisa langsung copy paste gitu tuh. Apakah ini kabar gembira? Iya gitu, kalau kita menginginkan dunia yang progresif gitu. Tapi nggak bisa juga terlalu cepat untuk berpesta gitu, karena kerja yang sebenarnya baru akan dimulai. Apakah Indonesia bisa belajar dari situasi di Prancis dan UK? Ya tentu, tapi belajarnya bukan dengan copy-paste. Yang perlu dilihat adalah karakteristiknya. Karakteristik koalisi sayap kiri di Prancis ini tuh sangat agile gitu ya, sangat lentur, lincah gitu. Mereka juga bisa memaksimalkan pengaruh selebritas, memaksimalkan pengaruh sayap kirinya timnas Prancis tuh, Kylian Mbappe gitu, buat komentar, buat mengajak orang-orang yang mau dengerin dia untuk mengambil pilihan yang lebih baik gitu. Karena memang ngeri banget kan kalau sampai Prancis itu dikuasain sama sayap kanan ya, dalam kondisi benang sosialnya rentan gitu tuh bisa kacau banget gitu. Urgensinya kenceng gitu ya buat orang-orang di Prancis. Kalau mau survive sebagai satu bangsa ya memang mereka nggak boleh jatuh ke lubang itu gitu. Jangan sampai negaranya jatuh ke tangan para fasis gitu. Terus dari Inggris juga kita bisa belajar bahwa ketika pemerintahan itu nggak dipercaya sama masyarakatnya, kehilangan trust, gitu, gerakan kiri yang disiplin itu bisa masuk sebagai alternatif. Nah, strategi populisme kiri di dua negara ini tuh beresonansi sama masyarakatnya sehingga menghasilkan kemenangan tentu saja. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa baik di Prancis maupun di Inggris, situasinya ini sangat tergantung sama konteksnya. Konteksnya sangat menentukan. Di Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa belum ada partai kiri yang cukup kuat buat ngebawa perubahan. Pilihan yang tersedia di kita tuh kan kanan yang nasionalis sama kanan yang religius gitu. Yang ya kita tahu modelnya, mereka siap ikut kemana aja modal berembus kan. Nggak ada keberpihakan yang jelas terhadap publik, nggak ada peta jalan yang terang gimana untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Pokoknya menang-menang aja gitu, yang penting. Padahal kalau kita lihat kondisi post-politics, kondisi ketiadaan pilihan itu udah terpenuhi di Indonesia. Kondisi pemusatan kekuatan di tangan oligarki juga udah terpenuhi. Kita tahu juga sebenarnya narasi-narasi populis di sini lumayan laku, tapi sekali lagi sayangnya kekuatan progresif itu belum cukup, belum punya cukup power, belum punya cukup dukungan untuk ngejalanin strategi-strategi itu. Jadi yang make populisme ya kanan-kanan lagi. Jadi kalau teman-teman belakangan ini lihat ada satu figur fasis gitu ya, yang naik lagi namanya, mulai dielu-elukan lagi sebagai orang yang konsisten, sebagai oposisi, ya
pikir-pikir ulang lah gitu. Karena kan sebenarnya kalau politik tuh yang penting tuh tujuannya gitu. Fasis, kekuatan fasis ini dimanapun dia berada, kita udah bisa lihat contoh banyak banget dalam sejarah. Dimanapun mereka berada, dalam zaman apapun, yang nunggu tuh cuman kehancuran. Karena semua yang mereka janjikan tuh basisnya tuh ngaco gitu. Masa mau mengutamakan orang berdasarkan suku bangsa gitu, mau berdasarkan keyakinan, itu kan nggak masuk akal gitu. Betul kita bermasalah, betul kita diopresi, tapi lawan kita tuh bukan satu sama lain. Justru kita satu sama lain itu harus kerja bareng, harus gerak bareng, saling bantu, karena kita ada di kapal yang sama.